welcome back to Make Me Talk, I Will Make You Talk. Yang pastinya bareng sama Senora yang akan menemani beberapa menit kalian ke depan. Nah, saat ini kita udah kedatangan narasumber istimewa yang udah ada hadir di Studio 3 tentunya. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama gue Boti. Oke. Itu nama samaran lah ya. Oh, nama samaran. Karena mungkin nanti gue akan cerita yang menjurus soal itulah Kebotian. Ah. Oke, lanjut. Iya, berarti ini Mas Boti hadir di Studio 3 bareng McP Talk. Sekarang akan sharing-sharing hal yang pernah dialamin, kisah yang gak mengenakan yang pernah dialamin oleh Kak Boti. Gue boleh panggilnya Kak Boti gini? Boleh, oke. Silakan Kak Boti. Silakan, let's start the stories. Jadi bisa dibilang sekarang gue itu homofobik ya. Jadi gue tuh kayak benci ataupun agak jijik gitu ketika ngelihat orang-orang cowok-cowok yang homo. Kenapa? Karena gue punya pengalaman yang ya lumayan agak menjijikkan sih. Yang kurang enakin lah ya. Berarti Mas Boti ini adalah seorang fobia, istilahnya homofobia atau homofobik nih. Itu adalah seorang yang anti dengan sesuatu yang berbau homoseksual gitu ya. Terkhususnya yang gay. Ya kan ada homofobik nih, ada dua gender nih ya, yang cewek sama yang cowok nih. Kalau cewek kan ya, kalau yang homofobik yang khusus ke cowok sama cowok sih. Oke. Berarti yang terkhusus ke yang gay gitu ya. Kita nyebutnya yang gay. Oke. Silakan lanjutkan Kak Boti. Sebenarnya gue punya beberapa pengalaman. Mungkin yang pertama waktu SMP gue tuh kan mulai nakal-nakalnya tuh ya kelas 1 SMP lah. Gue tuh mulai sering minum dan ya minum aja sih, cuman sering banget gitu loh, hampir tiap minggu tuh bisa 3 kali. Oke, ini SMP kelas 1. Kelas 1, berarti masih umur 13-an. Ya, benar. Sekitar segituan lah. Oke, umur 13-an udah mulai bandel nih ceritanya. Nakal-nakalnya kan. Nah, dan kebetulan waktu itu gua minum di sebuah warung, terus ketemu tetangga lah ya. Tetangga? Deket dari rumah ya berarti? Mungkin beda RT aja, tapi dia kenal gue. Lu kenal dia kenal lu? Gue nggak begitu kenal, cuman tahu aja sih. Oke. Terus nggak tahu kenapa, gue yang awalnya takut dibilang lah, maksudnya takut dicepuin? Iya, dicepuin, dibilang ke nyokap sama bokap gitu kan. Ternyata dia malah beliin gitu loh. Itu aneh gitu. Oke, unexpected. Jadi malah dibeliin minum, dibeliin rokok. Nah, gua yang anak SMP, yang ya lu tahu lah uang sakunya berapa gitu, ya merasa seneng banget dong. Yang awal-awal takut terus agak kayak aneh lah, tapi tiba-tiba kayak seneng gitu. Singkat cerita, dia tuh kayak sering ngirim surat. Jadi lewat teman sekolah yang deket rumah juga, jadi dikirim surat lewat teman gue gitu, yang isinya ngajak main dan lain sebagainya. Gue kan nggak punya HP waktu itu, meskipun teman-teman gue punya, gue nggak punya HP karena nggak boleh punya HP dulu kan. Terus isinya tuh gue agak lupa, cuman pokoknya ngajak main. Nah, terus ada di satu momen di mana ada teman gue ngingetin gitu,
Hati-hati, dia itu katanya suka sama cowok, apalagi yang masih kecil gitu. Oke, berarti ini udah masuk ke apa ya? Udah, Pedofil kali ya. iya udah kuadrat, udah pedofil. Gue masih Oh, 13 tahun sih, dia udah om-om gitu. dia udah inilah, udah masuk dewasa gitu. Oh, Lo masih iya. umur 13-an, namanya Iya. juga anak SMP ya, Iya. dijajanin apa ya, Ya seneng-seneng seneng aja. banget kan. Oke, sorry, Kak Putih sekarang umur sekitar berapa? Gue sekarang Sekitar 29. sekitar 29-an. Udah lama banget itu. Oke, berarti ini sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ah. Ya terus gue mulai ngejauh, tapi dia mulai ngancem nih. Ngancem kalau misalkan gue nggak mau keluar sama dia, Mm-mm. dia bakal cepuin gue ke nyokap Emak. sama bokap. Oke. Tapi gue udah kayak udah bodo amat lah gitu loh. Nah terus ya udah dia nggak berani sih, akhirnya nggak berani cepuin gue. Tapi beberapa tahun kemudian dia kena kasus nyodomi bocah yang umurnya tuh di bawah gue malahan, kayak SD kelas 5 gitu. Buset. Iya beneran. Dan abis itu dia ngilang gitu aja, keluar kota nggak tahu lah, pokoknya ngilang aja gitu. Itu gila sih. Oke. Gue masih berat sih prosesnya. Soalnya kan korbannya nih anak-anak nih. Ha-ha. Dia nge-grooming, istilahnya memanipulasi lu supaya ngikutin apa yang dia pengen gitu kan. Dengan lu dijajanin apa, istilahnya disenengin dulu lah. Habis itu lu diancam-ancam supaya lu ngikutin apa yang dia mau. Nah, lu aja yang SMP bisa mikir nih. Nah mulai itulah. Apalagi yang bocil gitu, yang anak-anak yang istilahnya nggak ngerti, yang istilahnya masih innocent gitu ya. Terus Dan gue pun waktu itu gue kayak tersadarnya tuh diingetin temen loh, karena gue diberitahu bahwa di warning. hati-hati, dia nih gay gitu, lu hati-hati gitu. Mungkin kalau lu nggak diingetin, ya, mungkin gue kena gitu. Oke. Gue mungkin berani ngelawan, tapi kan seberapa sih tenaga Bener, anak SMP lu gitu. kan anak SMP masih bocah juga gitu loh, masih kelas 1. Jadi apa ya, memang kayaknya sasarannya dia emang ke underage ya. Iya. Ke underage. Tapi ya apa ya, untung aja lu nggak kena. Ya bersyukur sih. Bersyukur. Oke, tapi ya tetap kasihan sih Dan yang korban yang lain gitu loh. Gue mikirnya pasti berat sih. itu kan kalau kita lihat sekarang kan banyak pelaku sekarang itu ternyata korban juga di masa lalu gitu. Oke, jadi istilahnya dia udah kena trauma nih. Dan dia efeknya kan kita nggak pernah tahu ya. Setiap orang kan Beda-beda. cara mengolahnya trauma itu akan menjadi seperti apa kan pasti beda-beda ya. Ada yang bisa mengolah dengan baik sehingga hal yang menjadi traumatis bagi dia itu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dia. Ada yang nggak bisa nggak bisa Ya can malah help. sama jadinya memplung juga. Bener gitu. ya, nggak bisa nolong diri mereka sendiri, yang akhirnya ya gimana ya. Ya nggak tahu lah. Tapi memang menurut penelitian ya ternyata ada kenikmatan ketika berhubungan seperti itu gitu loh, meskipun ya itu agak menjijikkan tuh katanya. Itu tuh kayak sesuatu yang titik nikmatnya tuh ada di situ memang. Jadi bahaya banget emang. Kalau jangan sampai lah ya, lu cowok-cowok jangan sampai pernah coba. Gue ketika baca itu akhir-akhir ini kan medsos kan lagi rame itu, bersyukur banget sih gue terselamatkan waktu itu gitu. Dan ada cerita lagi nih. Kenapa gue jadi homofobik tuh bukan karena cuman satu peristiwa sebenarnya. Oke. Jadi itu berarti berkali-kali. cerita pertama lo. Dan sedangkan lo pernah ngalamin hal yang sama berkali-kali. Oke, silakan lanjutin. Yang kedua itu jadi gue kayak kenal lagi gitu, dikenalin temen. Gue nggak tahu ya dia tuh kenal dari mana, kayaknya tetangganya gitu. Ceritanya dia tuh kayak om-om yang sering dugem gitu loh. Gue
Gue waktu itu kalau nggak salah udah SMA lah. Kayak dia tuh sering dugem dan lain sebagainya. Gue sebagai anak SMA yang mulai pengen tahu banyak hal tentang hal itu, tentang Mencari iyalah jati diri proses ya. pencarian jati Oke, diri tuh teenagers. kayak ya keren banget sih nih om gitu kan. Nah satu ketika gue diajak ke rumahnya, terus tiba-tiba tuh dia nawarin mau lihat bokep nggak gitu kan. Gue kayak Bentar. ngapain Pusing gue. nih. bentar. Aneh kan. Pusing Gue gue. kaget. Ini juga posisinya lu diajakin main ke rumah dia. Iya. Oke, sendirian. Diajak minum sebenarnya. Lu mau nggak kita minum yuk di rumah. Berdua aja nih om. Iya berdua aja ngapain. Si itu kan lagi nggak bisa. Ya udah. Itu baru ketemu tuh padahal. Berarti lu posisinya baru kenal sama nih orang. Sebenarnya bukan baru ketemu sih, udah 2 kali kayaknya. Tapi Itu namanya baru ketemu, bro. 2 kali. Oh iya sih. Okay. Ya namanya anak SMA lah ya. Gampang akrab gitu. Yang dipikir cuman ya senang-senang. Ya pokoknya gue singkat cerita ke rumahnya. Terus belum kita ambil minuman, dia tuh udah kayak baru duduk gitu terus nawarin, lu mau lihat bokep nggak gitu. Gue bilang ngapain, gue kan kesini mau minum ya. Iya. And then dia kayak udah nyetel bokep aja di TV gitu gede. TV gede. Dan lu posisi bisa ngelihat. Iya loh. Kan kayak di sofa gitu loh. Kayak di Kayak ruang di ruang tamu. tengah gitu. Oke, kayak di ruang tamu terus tiba-tiba diputerin out of nowhere. Itu aneh banget sih rasanya, anjing nonton bokep sama om-om gitu. Lu bisa bayangin gak? Anjing. Lah, terus tiba-tiba tuh dia melorotin celananya, Cok. Aduh ya Tuhan. Itu tuh kayak gue tuh kayak nggak bisa apa ya, kaget banget lah, nggak bisa gitu. Iya, shock gitu loh. Masih memproses semuanya gitu. Ya, ngapain gitu kan. Terus dia coli gitu loh. Depan gue dan dia bilang mau nggak gue isepin. Anjing kata gue. Sumpah di situ kan normal kalau cowok lihat bokep ngaceng. Cuman waktu itu karena kondisinya tuh kayak aneh gitu, gue tuh nggak ngaceng sama sekali gitu. Justru kayak kenapa kayak gini gitu. Ya lu coba lah bayangin gitu. Jadi gue aneh banget, Cok. Dan akhirnya ketika dia mulai kayak nawarin itu, dia coli terus nanyain gue, lu mau nggak gue isepin? Gue tiba-tiba langsung udah gue pulang. Udah kabur. Nggak kabur, biasa aja pulang. Dia nggak berani itu sih. Nahan. Karena ya, kayaknya tahu lah ya, keluarga di rumah siapa gitu. Gue pusing banget cerita kedua. Lu bayangin tiba-tiba ada orang coli depan lu tuh, anjing aneh banget. Terus nawarin, gue isepin gak? Ini goblok banget. Bentar. Ini orang ya nggak tahu ya, namanya manusia kalau udah apa ya, udah nafsunya tinggi ya kan. Kadang-kadang logikanya tuh nggak main gitu. Iya. Tapi ini bener-bener di luar nalar coy. Ya iyalah maksudnya. Speechless banget. Ini posisinya dia udah masuk usia dewasa kan, lu kan SMA nih, berarti kan masih belasan tahun lah. Ya itu masih hitungannya masih remaja dong. Dan dia udah dewasa, harusnya bisa mikir ya. Iya kayaknya bukan nggak bisa mikir ya, tapi emang pikirannya tuh gimana gue bisa melampiaskan nafsu gue gitu sih. Iya sih, yang dia pikirkan kan kayak gitu-gitu. Apa ya? Kalau orang udah kecanduan sama suatu hal, kecanduan tuh nggak harus melulu suatu yang kayak drugs, kayak narkoba, kayak nikotin, kayak rokok. Suatu yang bisa membuat kita ngerasain enak. Contohnya makan, contohnya nonton film, kayak ngegame, kayak itu juga bisa membuat kita kecanduan loh. Tapi apalagi kalau makan kebutuhan kadang ada kasus yang kecanduan makan yang akhirnya
obes. Oh, Itu ada. oke. Ada. Itu kan kalau sesuatu yang berlebihan tuh kan Nggak masuknya baik ya. iya, masuknya Hmm. ke kecanduan dong. Nah, Hmm. kalau kayak gitu menurut gue dia udah kecanduan sih. Istilahnya udah nggak, ya orang kalau lu sakau gimana sih? Nah, Udah ngelakuin apa aja. demi buat dapetin kesenangan itu lagi Bener, kan. dia pasti bakal mencari terus kesenangan yang dia pengen dapetin gitu. Mau lanjut nggak? Ada lagi soalnya gitu loh. Jadi bukan 1 2 tapi ada Bentar, lagi bentar, kan. bentar. Lu diincar mulu sama om-om gay. Emang muka lu Anjing gua nggak tahu ya. Cuman lu speechless nggak sih lihat muka gue gitu terus ternyata tuh banyak diincer gay gitu. Anjing banget rasanya tuh. Aduh. Gue jujur ya gue nggak merasa dilecehkan sama sekali di situ. Memang ada tindakan yang berusaha melecehkan gue gitu. Tapi karena gue laki mungkin ya itu menurut gue kayak gue biasa aja. Cuman karena itu gue jadi kayak menyimpulkan sesuatu gitu kan bahwa kayak gay itu ada yang dia tuh berusaha ngebikin orang normal jadi belok gitu. Itu yang gue benci banget gitu. Kalau misalkan lu gay nih, lu nyadarin lu salah. Terus ya lu itu untuk diri lu pribadi aja misalkan. Atau lu cari pasangan yang sama gaynya. Menurut gue ya itu hak lu gitu kan. Tapi kalau lu berusaha ngerusak orang yang normal juga, itu kan anjing men. Ya, itu namanya apa ya? Ngajakin ke neraka bareng-bareng. Iya. Kru ada komentar nggak? Pak kru, kameramen. Hanya satu kata sih, Apa? bangsat. Gue udah speechless sih. Itu baru dengerin cuy. Belum ngalamin belum langsung. ngalamin langsung sih. Iya. Itu jengkelnya minta ampun gitu. Lu nggak tahu ya, tapi gue merasa cowok tuh kayak gue nggak dilecehin sih, cuman dia berusaha dan dia nggak bisa gitu. Kita kan beda sama cewek. Jadi gue kayak nggak yang trauma begitu nggak. Cuman yang apa ya? Jadi gue jadi homofobik tuh karena kayak mikir itu tadi gitu bahwa kok ada ya orang sejahat itu gitu. Ada orang normal yang dia suka sama cewek gitu. Terus dia berusaha tuh kayak apa ya? Kayak merangsang keinginan seksualnya tuh biar belok dengan cara misalkan disepin kayak gitu. Itu aneh. Tapi ada yang lucu nih satu nih cerita. Jadi gue pernah ke warnet. Ini mundur ya. Jadi mungkin kelas 3 SMP. Gue ke warnet. Kebetulan warnet itu tuh 24 jam. Dan gue sendirian waktu itu jam 12 malaman lah. Nah, tiba-tiba orang yang jaga warnet seumuran lah, kayak masih sekolah gitu. Oke, masih sama-sama remaja ya. Gue SMP waktu itu kan. Terus dia nyamperin nih, tiba-tiba dia bilang gitu. Bang, apa ya gue lupa. Pokoknya dia tuh kayak ragu-ragu gitu loh mau nanya. Takut-takut. Iya. Bang, gue mau apa gitu. Lupa. Pokoknya terus gue nanya, yang bener lah ngomong apa sih? Mau apa? Bilang aja bang. Atau gue kan takutnya ada masalah di warnetnya atau apa gitu kan. Di CPU atau apa entah. Terus dia tuh bilang apa? Bang, boleh gak gue sepongin gitu. Gue kayak, hah? Anjing. Kok lu kan cowok anjing gitu loh bangsat. Beneran gitu loh. Gue tuh kayak sampai heran mikir gitu loh, anjing kenapa kok gak cewek aja gitu. Kenapa cowok gitu. Karena kebetulan gue liat bokep cowok waktu itu. Lo nggak tahu ya, penjaga warnet tuh bisa mantau monitor kita loh. Ya nggak tahu, tapi harusnya dia ngeliat dong bahwa bokep yang gue tonton tuh cewek gitu kan. Terus kenapa dia tiba-tiba datang gitu kan. Terus bang, agak gugup, grogi. Terus yang ketiga kalinya gue tanya, apa sih bang? Terus dia jawab, mau nggak gue sepi? Itu kayak ya, aneh banget tau. Gini, mungkin dia, kalau mukanya tuh agak gugup gitu loh. Gue kayak lucu, kayak kaget juga. Tapi gimana gitu loh. Hal yang lucu banget menurut gue gitu.
Kalau dari apa namanya? Kalau dari sudut pandang gue ya, dia kan bisa ngecek layar monitor lu nih. Dia nganggapnya lu pasti lagi tinggi, lagi naik gitu kan. Nah, siapa tahu mikirnya kalau gua tawarin, mungkin dia mau karena dia lagi tinggi. Pasti Mungkin kalau ya. kalau orang udah nafsu kan kadang nggak ada logika ya ini. Iya sih. Siapa tahu Iya tahu sih. disikat aja gitu. Iya juga sih ya. Gue pernah lihat bokep orang ngewe sama kuda sih. Ini bukan homo, furry ini namanya. itu gila sih. Cuman apa ya, bagi gue ya tetap menyimpang aja. Gue ngelihat nggak ngaceng sih lihat bokep sama kuda tuh. Kayak aneh aja gitu loh. Kok bisa gitu kan. Cuman ya udahlah, Mas. Maksud gue kenapa sih kalau kenapa nggak lu nyari orang yang sama aja kayak lu gitu loh. Kenapa lu iya nggak tahu lah, pokoknya gue benci banget karena hal-hal kayak gitu. Karena gini, sering kali orang-orang gay itu atau orang-orang homo itu kayak playing victim gitu loh. Seakan-akan mereka tuh kaum paling tersakiti dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tuh ambil bagian buat apa ya? Ngebelokin banyak cowok-cowok normal dengan mungkin kayak tawaran-tawaran kayak gitu. Bahkan kemarin gue lihat di Twitter tuh ada yang kayak gitu, bapak-bapak Gojek di chat itu, lu tau nggak? Iya, gue sempet lihat. Dibayarin kan, mau nggak bang? Gue bayarin 300 deh gitu. Gue isepin punya lu gitu. Enak kok. Itu kan anjing gitu loh. Dia normal cok. Kenapa harus lu tawarin gitu? Anjing sih. Udah nggak tahu, di luar nalar udah pusing gue. Ya. Oke. Mungkin ada ini lagi, ada story lagi dari Mas Boti. Yang terakhir itu sebenarnya masih banyak sih, cuman ini terakhir ya kayaknya. Sebenarnya masih banyak. Iya, gue nggak tahu kenapa harus gue gitu. Sebenarnya masih banyak. Oh iya, yang terakhir itu, gue pernah di Twitter itu ada kayak apa ya, di base lah. Sebenarnya base itu tuh bukan buat base kayak alter gitu, bukan. Oke, jelasin dulu base itu apa, alter itu lu jelasin apa. Lu lah hostnya lah. Ya, berat ini ya buat teman-teman, base itu kayak semacam ngirim tweet, ngirim pesan tapi secara anonim. Jadi ada satu akun yang isinya robot gitu. Kita bisa kirim pesan kayak pesan kaleng lah, kalau zaman dulu pesan kaleng. Nah, ini bedanya di Twitter doang. Jadi isinya tuh macem-macem. Ada yang khusus hobi, ada yang khusus Marvel, ada yang khusus apa. Jadi ada apa namanya? Ada niche-nya. Istilahnya ada khusus terkhususnya. Jadi ada tercluster. Nah, untuk yang apa tadi, alter ya. Ya, yang alter itu khusus buat kayak nyari pasangan ya, yang buat begituan ke buat hal. ngewe. Iya kan? Ya, buat begituan. Jangan sih, itu banyak penyakit. Benar, sarang penyakit itu. Penyakit gitu. Jangan pernah nyari cewek di tempat begituan. Yang terakhir tuh di base ada dia kayak pokoknya dia lupa. Gue lupa Base apa? Gue lupa juga base-nya apa. Pokoknya base normal lah. Dia tuh nanya gini, ada nggak ya yang bisa nemenin kondangan gitu, cowok kira-kira umur sekian sampai sekian. Gue berani bayar, nanti santai aja, gue berani bayar kok gitu kan. Gue mikir, wah ini beneran nggak sih gitu kan. Gue kan pengen tahu kan. Duit cepet nih. Iya kan, apalagi waktu itu kan apa ya, ya bisa dibilang gue abis resign lah dari kerjaan gue yang lama. Oke, lagi ngedown, Iya. lagi kering lah, kantong kering. Siapa tahu kan bisa buka bisnis di situ. Bisnis nemenin Kan kondangan. nemenin kondangan. Oke, Ya lumayan tuh kan. Oke.
Lu dibayar cuman buat nemenin dan makan gitu. Iya. Kapan lagi ada kerjaan? Nah, terus eh gua di DM, kita tukeran Apaan? kayaknya gua WhatsApp. lupa di WhatsApp atau di Telegram, tapi gua tuh yang pertama disuruh ngirim foto dulu gitu. Foto Karena apaan nih? Foto muka. iya foto muka setengah badan aja gitu. Pokoknya Kayak foto. ngajuin lamaran kerja. Iya. Jadi Oke. kayak terus nama, umur, tinggal gitu kan. Nah, gua ngirim tuh foto tuh kayaknya 3 atau 4 gitu. Ada lagi nggak? Pokoknya gue kirim satu sebenarnya, cuman dia minta ada lagi nggak? Coba pakai baju yang gini, yang gini. Ya, gue turutin lah. Misalkan mungkin dia pengen stylenya kayak gimana gitu Oke. kan ke kondangan. Gue mikir Positive masih masuk nih, thinking. masih masuk nih. Ah. Nah terus kita ketemuan lah, singkat cerita ya. Ketemuan di sebuah kafe. Gue sih nggak nyangka ya kalau yang datang tuh ternyata cowok anjing. Itu gue kayak nggak expect, tapi di pikiran gue masih positif gitu loh. Oh mungkin ini Abangnya. apanya gitu, temennya Iya. atau apa, mau mastiin dulu nih sesuai nggak sama fotonya gitu Iya. kan. Nah terus dia duduk, terus kita ngobrol-ngobrol. Ternyata memang dia orangnya gitu loh. Dia tuh yang ngirim manifest itu untuk nyari teman buat kondangan, tapi bukan buat kondangan. Jadi dia jelasin kayak sorry ya, gue gini. Jadi sebenarnya gue tuh nyari orang buat nemenin gue kayak liburan gitu ke Bali kalau nggak salah 2 hari. Oke, gitu kan. Gue masih dengerin aja nih gitu. Gue soalnya kayak nggak expect kalau anjing yang ngirim cowok gitu kan. Siapa yang kayak berpikiran kayak gitu. So terus gue dengerin dia ngomong apa ya anjing, gue lupa. Dia tuh nawarin itu tadi, terus dia bilang, gue bilang, terus kenapa lu nyarinya cowok juga gitu kan? Buat liburan kan otomatis otak gue tuh kayaknya di booking gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Terus gue nanya gitu, dia bilang iya sih, gue soalnya gay gitu. Gue di situ kayak udah klik nih. anjing, kenapa harus ada cerita gini lagi gitu loh. Itu anjing banget sih. Dia tuh kayak ngiming-ngimingin banyak hal gitu, gini. Oke. Karena apa ya, gua nggak mau ribut karena itu di kafe ya. Gua udah berusaha ya, tapi gua jelasin baik-baik lah, gua nggak mau, gua masih normal dan lain sebagainya. Dia tuh masih kayak yang kekeh aja. Nggak apa-apa, enak kok gue isepin anjing ke gue. Kalimat saktinya Iya, tapi keluar gue nggak lagi. bisa, malu dong pasti di kafe gitu loh. Iya. Gue nggak bisa kayak Ribut gitu loh. Akhirnya gue rendahin, terus pokoknya gue bilang gue nggak bisa, gue normal, dan kalaupun lu cewek pun gue nggak mau. Kenapa? Karena gue takut gitu loh. Mungkin lu sering BO berondong kah atau apa gitu kan. Terus singkat cerita dia tuh malah ngancem waktu itu. Foto-foto lu tuh udah ada ya di gue ya. Nanti gue sebarin, terus gue fitnah lu sebagai gay, biar ini lu hancur dan lain sebagainya. Tapi jujur waktu itu gue nggak takut sama sekali, karena apa ya, diam-diam orang itu tuh juga gue foto gitu. Terus gue kasih lihat lah fotonya dia. Ini foto lu, kalau lu berani, hidup lu lebih hancur gitu kan. Tapi sampai sekarang gue bersyukur sih nggak ada. Kayak aman lah. Karena gue nggak apa ya, muka gue sebenarnya galak kan, agak galak gitu nggak sih kalau lu lihat. Apalagi kalau gue jadi kayak dia mengintimidasi gue balik intimidasi lagi gitu. Gue berusaha biar kayak lu jangan macem-macem deh sama gue gitu loh. Ya akhirnya gue cabut. Udah sih, abis itu sampai sekarang ya kayaknya udah nggak pernah ada cerita gitu lagi. Dan itu yang ngebuat gue sampai sekarang tuh kayak
apa ya, benci banget sama orang-orang homo yang terkhusus yang kayak nyari mangsa orang-orang atau cowok-cowok Straight. yang normal straight gitu. Itu sih. Tapi gua kayak apa ya? Gua nggak itu ya, nggak. Gua ngomong gini bukan berarti lu ketemu homo terus lu main hakim sendiri lu pukulin, enggak ya. Mereka kan butuh dirangkul kan Iya, sebenarnya. benar. Dirangkul biar apa ya? Mungkin bisa berubah kali kan gitu kan. Cukup anjing sekali ya pembahasannya. Nggak habis pikir gue sampean. Iya, itu kalau apa ya, sebenarnya itu semuanya merupakan pengalaman traumatis sih sebenarnya. Nah, tapi outputnya ke lu jadinya lu ke apa ya, menggeneralisir orang yang gay. Outputnya ke sana. Sebenarnya gue nggak mengeneralisir sih. Maksud gue gini. Oke, mungkin kata-kata gue tadi ada yang kayak gue gue tuh homofobik yang kayak nggak suka sama orang-orang gay yang dia berusaha kayak nyari mangsa yang cowok straight gitu loh. Jadi ada terkhususnya nih. Kalau misalkan lu gay nih tapi lu masih tahu kayak lu nyari pasangan yang gay juga, itu urusan lu. Gua nganggap itu salah tapi itu urusan lu. Terus apalagi kalau misalkan lu gay terus lu menyadari bahwa lu salah gitu, lu pengen berubah tapi belum bisa. Itu menurut gue itu bagus sih. Kenapa? Karena lu udah nyadarin kalau lu salah gitu loh. Itu kan kayak satu step untuk berubah gitu kan. Step awal lah. Step awal untuk berubah adalah menyadari kalau lu tuh sebenarnya sakit. Benar. Oke, berarti outputnya lu jadi apa ya? Jadi males aja berhubungan sama orang kayak gitu, terus bukan nyari simpati ya, tapi malah jadi antipati gitu. Jadi apalagi yang terkhususnya orang-orang yang gay tapi nyari mangsa. Istilah mangsa itu cowok-cowok yang straight gitu ya. Mereka berusaha buat ngedeketin gitu kan. Oke. Lu punya Apa? pengalaman nggak? Pengalaman apa nih? Ya kalau gue kan yang ada yang rayu cowok gitu kan. Buat gitu. Lu ada nggak kayak perempuan gitu? Kalau gue nggak ada pengalaman sih. Sejauh ini aman, tentram. Bagus. Ya, bersyukur sih. Ya, Tapi kalau punya temen-temen yang apa ya, yang gay atau yang homo banyak, dan mereka untungnya bisa apa ya, bisa menempatkan diri lah gitu. Jadi sejauh ini aman. Ya bagus sih kan. Jangan sampai ya banyak orang. Tapi kayaknya udah banyak banget sih. Kayak Bang Gojek kayaknya banyak banget yang kena. Ya apalagi kan sekarang kayak apa ya, kayak mereka tuh lebih terbuka. Kalau zaman dulu kan kalau yang berbau homo atau yang gay itu mereka masih menyembunyikan, masih malu. Tapi kalau sekarang udah bener-bener apa ya, udah open up aja. Ya udah, gue nggak peduli apa kata orang gitu. Karena di barat pun kan kampanye LGBT kan lagi gencar. Ya itu sih. Itu tergantung masing-masing. Gue nggak bisa ngejudge satu dengan yang lain. Ya. Tapi lu setuju nggak? Apa? LGBT legal di Indonesia? Gue secara personal sih nggak peduli. Ya itu kan urusan hati sama urusan kelamin ya, itu kan ya personal lu ya, udah urusin sendiri. Gue nggak terlalu peduli. Gue lebih peduli ke hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak gitu. Make Me Talk nih pinter nyari host ya. Oke. Nah itu tadi cerita dari Mas Boti. Kita udah banyak mendengar cerita-cerita yang cukup ya membingungkan dan di luar nalar. Ini ya buat pelajaran buat kita semua. Kalau ketemu orang baru atau ketemu strangers itu perlu hati-hati dan perlu buat kita itu selalu waspada. Siapapun itu bisa melakukan apapun, gitu aja sih kalau dari gua. Soalnya gua juga sering mengalami sesuatu yang unexpected dari orang-orang yang unexpected. Jadi ya itulah yang membuat kita mawas diri.
Itu aja sih. Kalau dari Mas Boti ada tambahan nggak? Kalau pesan gue sih apa ya? Nggak ada sih kayaknya, ya sama sih, lebih hati-hati aja kan. Sekarang kan medsos tuh lagi benar-benar, zaman sekarang kan zaman medsos tuh, lu bisa Ya, era akses segala digital. informasi gitu kan. Ya lu pandai-pandai menyaring aja gitu. Dan jangan lupain bahwa negara lu tuh negara yang punya norma dan etika ketimuran dan norma agama yang kuat. So itu bisa jadi kayak sesuatu yang itu sih, apa, jadi pegangan lah ya. Pancasila tuh jadi pegangan gitu loh. Ada norma agama di situ, Siap. ada etika di situ. Siap. Salah tangan kanan. Siap. Siap. Oke, Gue dulu oke. pernah jadi komandan upacara. Oke. Garing ya, garing ya. Oke, itu dulu dari kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukung channel kita. Sampai ketemu in next episode. Bye-bye.